Untuk kali ini kita akan mencoba belajar membuat sebuah sofa melalui teknik surface modeling. Sebelum kita memulai, kita pastikan dalam customize ini kita klik customize-nya. Kemudian kita pilih unit setup. Kita ganti ke posisi cm, kemudian kita oke. Kita buat dari shape modeling. Kita pilih shapes, kemudian kita klik rectangle-nya. Kita bikin rectangle di perspective view. Kemudian untuk mengatur ukurannya, kita lari ke tab modify. Kemudian kita kasih ukuran di sini 50 kali 50 cm, kemudian kita oke. Atau kita enter di keyboard. Kemudian dari objek ini coba kita kopikan ke atas. Kita pilih di sini move and select. Kemudian arahkan kursor di bagian subu Z. Tekan shift di keyboard. Kemudian kita drag ke atas seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian copy. Kemudian kita oke saja. Selanjutnya kita atur ketinggian untuk kopian yang kedua ini. Kita kasih ketinggian di sini 10 cm, kemudian enter. Selanjutnya dari objek ini coba kita gabungkan dari objek di bawahnya. Kita harus menambahkan modifier baru untuk objek ini. Kita pilih modifier list, kemudian kita tambahin di sini edit spline. Setelah itu kita klik bagian attach-nya, kemudian kita attach bagian atasnya. Maka secara otomatis objek ini akan tergabung. Coba kita tampilkan dalam bentuk maximize viewportnya. Kita klik bagian ujung sini. Kemudian dari objek ini coba kita menambahkan sebuah garis atau garis penghubung. Kita pilih di sini cross section, kemudian kita drag dari atas ke bawah seperti ini. Maka akan tercipta sebuah garis penghubung di setiap sudutnya. Selanjutnya kita menambahkan modifier baru untuk objek ini. Kita pilih di sini modifier list, kemudian kita kasih surface. Kemudian kita pilih di sini flip normal. Maka akan terbentuk sebuah volume pada objek ini. Kemudian dari objek ini coba kita menambahkan sebuah jahitan untuk memperkuat karakter sebuah sofa. Tinggal kita kopikan dari objek ini. Kita tekan shift di keyboard, kemudian arahkan kursor bagian sumbu Y, kemudian drag keluar seperti ini. Kemudian kita pilih copy, oke. Selanjutnya dari objek kopian ini kita hapus bagian surface-nya. Kita klik kanan surface, kemudian kita pilih delete. Selanjutnya kita balik lagi ke rectangle-nya. Kita klik, kemudian kita yes saja. Setelah itu di bagian rendering kita buka tanda plusnya. Kita centang semua bagian sini. Setelah itu untuk mengatur tebal jahitannya atau ukuran jahitannya di bagian thickness-nya ini. Kita kasih ukurannya 0,5, kemudian enter di keyboard. Selanjutnya kita balikan lagi posisi dari jahitan ini ke objek ini. Caranya, kita pilih dulu jahitannya, kemudian di bagian snap tree kita klik kanan, pastikan tercentang dalam posisi vertex. Setelah itu kita tutup, kemudian kita aktifkan, kita klik saja. Kemudian kita arahkan kursor bagian ujung ini, kita klik, kemudian kita pindahkan di bagian ujung sini. Sudah tercipta sebuah jok. Tinggal untuk jok selanjutnya, tinggal kita kopikan saja dari jok yang ini. Sebelum kita kopikan, kita pilih semuanya, kita blok seperti ini. Setelah itu kita group atau kita gabungkan. Pilih group, kemudian kita kasih nama sofa, kemudian kita oke. Selanjutnya tinggal kita kopikan lagi sofa sebelah kanannya.
Pastikan posisi snap tree masih aktif. Kemudian arahkan kursor bagian ujung sini. Kemudian tekan shift di keyboard. Saya pilih, tekan shift di keyboard seperti ini. Kemudian kita kopikan, oke. Selanjutnya kita bikin tatakan bawahnya. Kita bikin lagi di sini. Create, kemudian pilih shape. Kita klik rectangle-nya. Kita bikin rectangle di sebelah sini. Setelah itu untuk mengasih ukurannya, kita buka di tab modify. Kita cari menu paling bagian bawah. Kemudian kita kasih ukuran di sini 50 kali 100, enter di keyboard. Kemudian coba kita kopikan lagi dari objek ini. Kita pilih, kemudian tekan shift di keyboard, arahkan kursor pada sumbu Z, kemudian drag ke atas seperti ini. Oh, maaf, sebelum kita memindahkan, kita cancel dulu. Kita nonaktifkan dulu bagian snap tree-nya ini. Tinggal kita klik saja, maka akan tidak aktif. Selanjutnya kita pilih lagi, tekan shift di keyboard, arahkan kursor bagian sumbu Z, kemudian arahkan ke atas seperti ini. Kemudian lepas, tinggal kita kopikan, kita klik OK-nya. Setelah itu kita kasih ketinggian untuk kopiannya ini 10, sama seperti yang tadi. Selanjutnya dari objek ini coba kita gabungkan. Kita pilih salah satu dari rectangle-nya. Kita pilih rectangle bagian bawah misalkan. Kemudian kita tambahin modifier baru untuk objek ini. Kita buka di modifier list. Kemudian kita tambahin edit spline. Setelah itu untuk menggabungkannya, kita pilih attach. Kemudian kita attach bagian atasnya. Kita klik saja seperti ini. Maka secara otomatis objek ini akan tergabung. Kemudian untuk membuat garis baru atau garis penghubung antara objek atas dan bawah, seperti yang tadi, kita pilih di sini cross section. Kemudian kita drag dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita klik. Maka akan tercipta sebuah garis penghubung. Selanjutnya dari garis ini, coba kita membuat atau memberi volume melalui teknik surface. Kita pilih objeknya, kemudian kita lari ke modifier listnya. Kita cari namanya surface. Di sini kita klik saja. Kemudian kita aktifkan di posisi flip normal. Kita centang bagian flip normalnya ini. Selanjutnya untuk membuat jahitannya dari objek ini tinggal kita pilih, kemudian kita kopikan. Untuk mengkopinya, kita bisa memakai dari menu di atas. Kita pilih di sini edit, kemudian pilih clone. Setelah itu kita pilih copy, kemudian kita OK. Dan kopiannya tadi kita hapus bagian surface-nya seperti yang tadi. Bagian surface kita delete, tekan klik kanan, kemudian klik delete-nya. Kemudian kita balik lagi ke rectangle. Kemudian kita yes saja. Ini sudah tercentang. Kita kasih tick di sana 0,5. Sudah benar. Selanjutnya tinggal kita gabungkan karena objek ini masih terpisah. Misalkan kita pilih salah satu objeknya, kemudian kita geser di posisi sumbu Y, maka sebenarnya objek ini masih terpisah atau belum bergabung. Untuk menggabungkannya, kita tekan undo lagi. Kita pilih semuanya seperti ini. Selanjutnya kita pilih di sini grup, kemudian kita klik grupnya. Coba kita kasih nama di sini sofa 2. Oke. Selanjutnya coba kita pindah. Kita akan mencoba memindahkan objek bagian ini ke bawah objek ini. Untuk lebih presisi, kita menggunakan yang tadi kita pakai snap tree.
Kita pilih objeknya dulu. Kemudian kita klik bagian snap tree-nya. Arahkan kursor bagian ujung ini. Kemudian atau ujungnya depan sini. Kemudian tinggal kita pindahkan di bagian ujung sebelah sini. Maka kursor akan terkunci di bagian titik atau vertex objek ini. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat bagian sandaran punggungnya. Tinggal kita kopikan saja dari objek yang di bawahnya ini. Kita pilih untuk mengopinya. Kita nonaktifkan dulu bagian snap tree. Setelah itu kita geser di posisi sumbu Y. Sebelum kita geser, kita tekan shift dulu untuk mengkopinya. Tekan shift di keyboard. Setelah itu kita pilih di bagian sumbu Y. Kita geser ke belakang seperti ini. Kemudian tinggal kita oke saja. Selanjutnya dari objek ini, coba kita berdirikan posisinya. Kita pilih di sini, select and rotate. Kemudian kita berdirikan atau kita ketik di bagian sumbu X ya. Kita ketik 90 derajat biar dia berdiri tegak lurus. Kemudian enter. Setelah itu coba kita pindahkan objek ini tepat berada di posisi bagian bawah sebelah sini. Kita pilih dulu objeknya. Kemudian kita pilih select and move. Kemudian aktifkan snap tree-nya. Kita pilih bagian ujung sini. Kemudian tinggal kita geser atau kita paskan sebelah sini. Seperti ini. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat sandaran tangannya. Kita buat lagi dari rectangle. Kita pilih di sini create. Kemudian kita pilih rectangle. Kita bikin rectangle di perspective view. Kemudian coba kita kasih sebuah ukurannya di modify. Kita buka tab modify-nya. Kemudian kita kasih ukuran. Arahkan menu bagian bawah. Kita kasih ukuran di sini 60 kali 50. Kemudian enter. Selanjutnya dari objek ini kita pilih lagi, coba kita kopikan ke atas. Sebelum kita copy, Anda harus ingat kita nonaktifkan dulu bagian snap tree. Setelah itu kita tekan shift di keyboard, arahkan kursor bagian sumbu Z. Kemudian kita drag ke atas seperti ini. Lepas, kemudian kita oke saja. Selanjutnya kita kasih ketinggian untuk objek kopiannya tadi. Di sini kita kasih ketinggian 10 cm dari lantai. Tinggal kita ketik 10, kemudian enter. Kemudian coba kita menggabungkan dari objek ini. Kita pilih salah satu objeknya. Kita tambahin di modifiers-nya. Kita pilih di sini edit spline. Setelah itu kita pilih attach. Kemudian kita attach bagian bawahnya. Maka akan tergabung. Selanjutnya kita kasih sebuah garis penghubung antara objek atas dan bawah. Kita pilih di sini yang tadi cross section. Kemudian kita drag dari atas ke bawah seperti ini. Kita klik seperti ini. Tinggal kita klik saja. Selanjutnya dari objek ini coba kita kasih sebuah surface atau permukaan. Tambahin di sini. Kita buka di modifiers-nya. Kemudian pilih di bagian surface. Setelah itu untuk menambahkan sebuah jahitan, tinggal kita kopikan lagi. Kita pilih edit. Kemudian kita pilih clone untuk mengkopinya. Tinggal kita oke saja. Setelah itu bagian surface-nya kita hapus. Kita tekan delete seperti ini. Maka akan tercipta sebuah jahitannya. Selanjutnya objek ini tinggal kita gabungkan. Kita pilih semuanya. Setelah itu kita pilih group. Kita klik grupnya, kemudian kita kasih nama misalkan sandaran tangan, kemudian kita oke saja. Selanjutnya objek ini coba kita berdirikan. Kita pilih di sini select and rotate.
Kemudian kita berdirikan di sumbu X seperti ini, atau kita ketik di bagian sumbu Y-nya 90 derajat, maka secara otomatis objek ini akan berdiri. Selanjutnya kita atur melalui tampak front view. Di bagian tulisan perspektif ini kita klik kanan, kemudian kita pilih view, kita pilih front. Selanjutnya kita atur posisinya, kita pilih select and move, kemudian kita geser saja seperti ini. Mungkin ini kurang ke bawah, atau kita kasih ketinggian di sini di bagian sumbu Y-nya kita kasih minus 20. Bentar. Setelah itu di bagian top view kita klik front view-nya, klik kanan, kemudian kita pilih top view, kita atur ke belakang posisi dari sandaran tangan ini, kita pilih, kemudian kita geser ke belakang seperti ini. Atau kita pilih di sini, atau kita ketik 1 mungkin, atau 2, 3 saja, seperti ini. Selanjutnya dari yang samping tinggal kita kopikan lagi, kita pilih, kemudian tekan shift di keyboard, arahkan kursor bagian sumbu X, tinggal kita drag ke sebelah kiri seperti ini, kemudian tekan OK saja. Coba kita tampilkan dalam view perspektifnya. Kita pilih top view, klik kanan, kemudian view-nya kita klik di bagian perspektif. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita mencoba untuk menambahkan sebuah material pada sebuah objek ini. Kita buka tab materialnya, kita klik saja material editornya, kemudian coba kita tambahin di bagian standar, kita klik, kita pilih material library, kemudian kita kasih material di sini fabric 10 carpet, kita klik 2 kali. Selanjutnya tinggal kita kirimkan saja ke objeknya, atau kita pilih objeknya, kemudian kita klik di sini assign material to selection, mengirim material kepada objeknya, tinggal kita klik, maka secara otomatis akan terkirim ke objek yang kita pilih atau kita seleksi. Selanjutnya untuk mengatur posisi seratnya, kita menggunakan modifier list baru. Kita buka di sini modifier list, kemudian kita tambahin UVW maps, kita klik saja, kemudian kita pilih di bagian parameter mappingnya, kita gantikan ke posisi box. Selanjutnya untuk menampilkan serat atau karakter dari karakter sofa ini, kita buka di bagian diffuse, huruf M ini kita klik, kemudian kita klik bagian show map in viewport, maka akan muncul bagian atau model serat dari tipe material yang kita pakai. Selanjutnya kita mengatur tingkat kerapatan dari serat ini, kita pilih atau kita ganti di bagian LWH nya, kita buat di sini 50, W nya juga 50, dan ketinggiannya 50, kemudian kita enter. Di sini harusnya 50, enter seperti ini. Yang lain juga sama, tinggal kita pilih objeknya, kita kirimkan di bagian sini, kita pilih, kita kirim. Yang terakhir bagian standar sebelah kanan kita pilih, kemudian kita pilih di sini assign material to selection. Kemudian untuk menampilkan seratnya, tinggal kita kopikan saja dari yang sebelumnya, kita pilih, kemudian bagian UV map nya ini kita klik kanan, kita klik kopinya,
Kemudian kita pilih bagian objek ini, kita kasih UV map. Kemudian kita klik kanan, paste. Maka pengaturan dari settingan yang sebelumnya secara otomatis akan masuk juga ke bagian UV map yang baru ini. Jadi kita tidak repot-repot untuk mengatur ulangnya. Caranya, coba kita praktekkan lagi. Kita pilih objeknya, kemudian di bagian body fields-nya kita pilih UV map, kemudian kita klik kanan, tinggal kita pastekan saja. Pilih lagi. Yang terakhir kita kasih UV map, kemudian kita pastikan saja seperti ini. Coba kita tampilkan dalam view maximize viewportnya. Kita klik di dalam sini, maximize viewportnya kita klik saja. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat atau memberi sebuah lampu dan kamera. Kita pilih di sini create, kemudian kita pilih lights, kita bikin lampu, kita klik target spotnya, kita bikin lampu di bagian belakang sebelah sini, dan kita klik drag ke bagian sofa ini. Setelah itu di bagian front view tinggal kita geser posisi dari lampu ini ke atas seperti ini. Kemudian di lampu ini coba kita mengatur settingannya. Kita lari ke modify, kemudian bagian shadow mapnya kita on kan seperti ini. Kita klik saja. Selanjutnya kita tambahin lagi lampu yang lain. Kita pilih create, kemudian kita coba menambahkan lampu jenis omni di depan sebelah sini. Kemudian di bagian front view coba kita atur ke atas letak dari lampu ini. Kemudian untuk mengatur settingnya kita lari ke modify, kita on kan bagian shadownya. Tinggal kita kopikan lagi untuk lampu yang selanjutnya. Tekan shift di keyboard, arahkan kursor bagian sumbu X, kemudian kita drag bagian kanan seperti ini. Setelah itu kita atur posisi dari lampu ini ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita kasih sebuah lantai untuk penambahan suasana. Kita pilih di sini create, kemudian kita pilih geometrinya. Setelah itu kita klik bagian silinder, kita bikin silinder di pas berada di tengah kursi ini. Kemudian kita atur ukurannya di modify, kita bikin radiusnya 100 dan ketinggiannya 1 cm saja, enter. Kemudian untuk memperhalus permukaannya tinggal kita tambahin di bagian side-nya ini, kita kasih side-nya 55, kemudian enter di keyboard, maka akan lebih halus permukaannya. Setelah itu kita atur posisinya, kita kebawahkan di bagian front view, kita klik kanan, arahkan kursor bagian sumbu Y, kemudian arahkan ke bawah seperti ini. Yang terakhir kita coba membuat sebuah kamera untuk mengambil angle dari sebuah kursi ini. Kita pilih di sini create, kemudian kita klik bagian kameranya, kita klik targetnya, kita bikin kamera dari sudut sebelah sini, kita klik, kemudian kita drag di bagian sofanya. Setelah itu di bagian live view kita klik kanan,
Kemudian view-nya kita ganti ke posisi kamera, tinggal kita klik saja. Maka inilah posisi kamera yang kita ambil. Untuk menampilkan dalam bentuk smoothnya, kita klik kanan bagian kamera, kemudian kita klik bagian smooth seperti ini. Setelah itu kita atur posisi dari kameranya, kita pilih di sini. Kemudian untuk mengatur posisi dari kedudukan kameranya, kita bisa memilih di sini orbit kamera. Kemudian tinggal kita klik saja. Kita atur seperti ini. Kemudian untuk jarak dari kameranya, kita bisa memakai di sini dolly kamera. Kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Maka akan menjauh kameranya. Setelah itu di bagian kamera ini, tulisan dari kamera ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih di bagian show save frame-nya. Nah, disinilah seberapa besar kita merender. Coba kita merender dari objek ini. Tinggal kita klik saja atau kita ketik F9. Kita tekan F9 di keyboard. Maka akan terrender seperti ini. Mungkin bagian lantai bawahnya, coba kita kasih warna yang lain. Kita buka di tab material editornya. Kemudian kita klik slot material baru. Kemudian kita kasih warna di sini. Coba kita kasih warna coklat mungkin. Kemudian tinggal kita kirimkan ke bagian lantainya. Selanjutnya di bagian environment-nya, kita pilih di sini rendering. Kemudian kita pilih environment-nya. Kita ganti background warnanya agak abu-abu biar tidak terlalu gelap. Kemudian kita close saja dan kita close lagi. Coba kita merender lagi di bagian view kamera. Kita bisa klik di sini di bagian gambar tripod ini atau tekan F9 di keyboard. Seperti ini hasilnya.